Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru Pendamping, saya ucapkan terima kasih karena telah mendampingi siswa-siswi kita untuk belajar hari ini. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas. Baik, adik-adik, hari ini kembali lagi bersama saya, Kak Aisyah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai tata nama senyawa kimia. Nah, tentu saja tata nama senyawa kimia itu sebenarnya adik-adik sudah lihat di sekitarnya kalian. Kalau kita lihat, teman-teman atau adik-adik pasti sering melihat yang namanya garam dapur, ataupun asam cuka, ataupun air. Nah, kalau teman-teman sering menggunakan itu baik di dapur, saat makan, ataupun saat minum, teman-teman pasti tahu bahwa itu merupakan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia ini di dalam pelajaran kimia itu ada yang namanya nama senyawa kimia. Nah, untuk nama umumnya sendiri itu kita bisa lihat seperti garam dapur, itu adalah nama senyawanya adalah NaCl. Sedangkan untuk asam cuka itu adalah asam asetat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara memberikan nama pada senyawa-senyawa kimia tersebut. Oke, langsung saja, untuk tata nama senyawa kimia itu sendiri, kita akan bagi menjadi 3 section untuk hari ini. Yang pertama, itu ada yang namanya senyawa ionik. Kemudian yang kedua, ada yang namanya senyawa kovalen. Dan yang ketiga, ada yang namanya senyawa asam basa. Nah, mari kita masuk yang pertama, senyawa ionik. Apa sih sebenarnya senyawa ionik itu? Jadi, senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk dari kation atau unsur yang bermuatan positif dan anion atau unsur yang bermuatan negatif. Jadi untuk senyawa ionik ini sudah dipelajari pada ikatan ion kemarin teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingat, ikatan ion itu terdiri dari ion positif dan juga ion negatif. Ion positif dan ion negatif bertemu akan menghasilkan senyawa ionik. Nah, senyawa ionik itu sendiri juga bisa kita lihat dari penggabungan antara senyawa biner. Apa sih senyawa biner? Senyawa biner adalah gabungan dari dua unsur yang berbeda atau lebih. Nah, senyawa biner ini sendiri, senyawa biner ionik ini sendiri itu bisa dilihat dari gabungan antara logam dan non-logam. Kalau teman-teman memperhatikan mengenai pelajaran tabel periodik, teman-teman tentunya tahu yang mana yang merupakan unsur logam dan unsur non-logam. Nah, untuk sekarang kita belajar mengenai senyawa ionik, teman-teman. Kita lihat, sebenarnya untuk senyawa ionik, bagaimana sih cara memberikan nama untuk senyawa ionik? Untuk senyawa ionik itu sendiri, kita akan bagi menjadi 4. Nah, untuk hari ini kita lihat, yang pertama, ketika kationnya adalah golongan A dan anionnya adalah monoatomik. Monoatomik itu artinya adalah satu unsur atau satu atom. Nah, berarti kita akan memberikan nama dari Na2, dari nama kation, nama anion, kemudian dia akan berakhiran dengan ida. Nah, kalau kita lihat di sini, adik-adik bisa lihat di sini ada nama kation. Nama kation sendiri itu berarti dia adalah unsur yang merupakan ion positif. Kemudian ada nama anion. Nama anion berarti unsur yang merupakan ion negatif. Kemudian dia akan berakhiran ida. Kalau kita lihat contohnya di sini ada 3 jenis. Ada NaO, Al2O3 dan ada Ki. Nah, untuk NaO sendiri, Na itu dia merupakan senyawa yang kation. Jadi kalau kita lihat Na ini dia adalah unsur kation. Kenapa? Karena Na ini dia merupakan, jika diionkan dia menjadi Na+. Sedangkan O ketika dia diionkan dia menjadi O2-. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bagaimana cara memberikan nama untuk Na2O. Jadi kita mulai dari nama kation. Nama kation berarti Na adalah natrium. Jadi kita tulis natrium. Kemudian nama anion. Nama anionnya apa? Oksigen. Jadi kita tulis oksi.
kemudian dia berakhiran ida. Jadi kita tulis ida. Nah, jadilah namanya adalah natrium oksida. Nah, selanjutnya bisa kita lihat Al2O3. Al itu apa teman-teman? Al adalah aluminium. Aluminium. O tetap sama oksida. Nah, jadi kalau kita lihat di sini penamaannya itu dimulai dari yang positif, kemudian yang negatif ditambah dengan ida. Kalau Ki sendiri apa? K adalah kalium dan I adalah iodida. Nah, I adalah iodium, kemudian kita berikan akhiran dida menjadinya adalah iodida. Itu untuk kation golongan A. Golongan A teman-teman bisa lihat di sini ya. Na adalah golongan A. Kemudian Al juga adalah golongan A. K juga adalah golongan A. Teman-teman harus memperhatikan posisinya di tabel periodik. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada ketika dia merupakan kation golongan A dan anionnya itu poliatomik, berarti dia lebih dari satu atom. Anionnya itu lebih dari satu atom. Nah, untuk anion poliatomik, teman-teman sebenarnya pasti sering menemukan di rumus-rumus kimia. Oke, kalau kita lihat di sini, cara memberikan namanya itu kita mulai dari nama kation, sama seperti sebelumnya nama kation, kemudian diikuti dengan nama anion. Nah, kalau kita lihat di sini, Al berarti dia adalah aluminium. Kemudian SO4 itu merupakan sulfat, jadi aluminium sulfat. Nah, kemudian Na tentu saja natrium. SO4 adalah sulfat. Nah, kemudian kalium. NO3. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Untuk senyawa kimia itu ada NO2, NO3, NO, itu semuanya berbeda. Nah, semakin banyak jumlah O-nya, kita akan pakai akhiran AT. Jadi ini adalah nitrat. Nah, itu ya. Oke, itu untuk kation golongan A plus anionnya poliatomik. Poliatomik itu yang mana teman-teman? Ini anionnya negatif, jadi dia lebih dari satu atom, makanya disebut dengan poliatomik. Oke, selanjutnya kita lihat ada kation golongan B dan anion monoatomik. Kalau kita lihat kation golongan B dan anion monoatomik itu sebenarnya hampir sama dengan kation golongan A. Kalau kita lihat di sini, caranya memberikan nama adalah nama kation plus bilox, kemudian nama anion plus akhiran ida. Oke, bilox itu apa teman-teman? Jadi bilox adalah bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasi untuk golongan B itu bisa lebih dari 1. Nah, jadi kalau bilangan oksidasinya lebih dari 1, maka kita akan tuliskan. Kalau kita lihat di sini contohnya ada FeCl3. Fe itu adalah ferro atau besi. Kita tulis besi. Nah, besi ini itu bisa menggunakan bilangan oksidasi 2 atau bilangan oksidasi 3, tergantung dari anionnya. Kalau kita lihat di sini, anionnya adalah Cl3. Sini ada Cl3. Otomatis Fe yang digunakan pasti adalah bilangan oksidasinya 3. Jadi kita tuliskan dalam kurung 1, 2, 3. Nah, Cl adalah klorida. Nah, kalau kita lihat di sini apakah sudah sesuai? Dia menggunakan nama kationnya adalah besi, kemudian biloxnya adalah 3, kemudian klorida. Klor itu adalah nama anionnya, akhiran ida. Nah, klorida. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ada MnO2, teman-teman. Di sini MnO2 kalau kita lihat, Mn itu adalah mangan. Nah, untuk O2 itu kita lihat kalau dia adalah O, berarti O itu bilangan oksidasinya berapa? Atau ionnya berapa? Ionnya adalah 2-. Karena dia ada 2 atom, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti dia 4-.
supaya dia menjadi stabil atau menjadi netral atau menjadi 0, berarti Mn itu harus menjadi plus 4. Sehingga kita tulis 4 oksida. Jadi MnO2 namanya adalah mangan 4 oksida. Jadi tergantung dari jumlah biloxnya kalau dia adalah kation golongan B. Nah, itu untuk yang monoatomik. Mari kita lihat kalau dia adalah poliatomik, teman-teman. Nah, poliatomik, kation golongan B plus anion poliatomik di sini ya. Ini poliatomik. Jadi kita bisa lihat nama kationnya dulu. Setelah nama kationnya kita pakai bilox, bilangan oksidasi, kemudian ada nama anion. Nama kation, misal CuSO4. Cu adalah tembaga. Jadi kita tulis tembaga. SO4 itu anionnya adalah 2 minus. Berarti kita tulis tembaga biloxnya 2, kemudian sulfat. Nah, itu untuk CuSO4. Oke, kalau kita lihat lagi di sini ada CuNO3 2 kali. Nah, Cu itu tadi sama tembaga. Kita tulis tembaga. Untuk NO3 itu dia berapa sih sebenarnya nomor NO3 itu dia ionnya adalah minus 1. Nah, karena dia minus 1 berarti dikali 2 menjadi tetap Cu2 nitrat. Nah, itu untuk senyawa ionik ya, teman-teman. Jadi, teman-teman sebenarnya bisa untuk mulai melihat yang mana sih sebenarnya yang merupakan golongan A, golongan B. Jadi, itu harus bisa dibedakan ketika kita membahas tentang senyawa ionik. Nah, itu untuk senyawa ionik. Kita lanjut berikutnya. Ada yang namanya senyawa kovalen, teman-teman. Apa sih itu senyawa kovalen? Jadi, senyawa kovalen adalah senyawa yang terbentuk dari 2 atau lebih unsur non-logam yang berikatan. Jadi, kalau tadi senyawa ionik itu adalah logam plus non-logam. Kalau kovalen, dia non-logam plus non-logam, teman-teman. Nah, senyawa kovalen ini juga dipelajari di ikatan kovalen ya, teman-teman. Nah, mari kita lihat untuk senyawa kovalen ini ada apa saja sih atau bagaimana cara memberikan nama senyawanya. Kita lihat, untuk senyawa kovalen kita akan memberikan nama dari jumlah unsur 1, nama unsur 1, jumlah unsur 2, nama unsur 2, plus akhiran ida. Bagaimana maksudnya? Mari kita lihat. Untuk jumlah unsur itu kita akan memberikan penamaan Yunani. Kita lihat di sini ada 1, ada mono. Kemudian 2 itu adalah di, kemudian 3 adalah tri, 4 tetra, dan sampai 10 ada deka. Nah, untuk itu jumlah unsur nomor 1 itu akan ditentukan dari berapa jumlah unsurnya dan kita gunakan nama-nama ini. Jadi teman-teman harus bisa menghafal mono, di, tri, tetra, penta, heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Oke, mari kita lihat langsung contohnya bagaimana sih itu senyawa kovalen. Kita lihat di sini ada SO2, teman-teman. SO2 dia dari golongan non-logam. S itu adalah sulfur, kemudian O2 itu oksigen. Nah, kalau kita lihat di sini sulfur. Sulfur di sini kita ikuti jumlah unsur 1. Unsur 1 kita lihat unsur satunya adalah sulfur atau S. Jumlah unsur 1 itu cuma 1. Ini ya, cuma yang ini. Jadi kita tulis jumlah unsurnya karena dia jumlah unsurnya 1, boleh kita tulis mono atau boleh kita tulis saja sulfur. Nah, kemudian dia ada nama unsur 1, itu adalah sulfur. Kemudian jumlah unsur 2. Unsur 2 itu berarti oksigennya. Jumlahnya berapa? Ada 2. Nah, kalau 2 berarti kita pakainya di. Berarti kita tulis sulfur di. O itu adalah oksigen, berarti oksida. Nah, jadi akhirnya itu selalu pakai ida. Oke, itu untuk nama senyawa kovalen. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya ada N2O3, teman-teman. N2, jumlah unsurnya berapa? Ada 2. Karena dia 2, kita mulai dari kata di. Nama unsur N apa? Nitrogen. Kita tulis nitrogen, kemudian O itu oksigen, jumlah unsurnya adalah 3. Berarti kita tulis tri oksigen
oksida. Nah, jadi kalau dia adalah senyawa kovalen, kita akan melihat atau memperhatikan jumlah atom yang ada. Beda dengan senyawa ionik. Kalau senyawa ionik kita tidak perlu perhatikan berapa sih jumlah atomnya. Nah, kalau di senyawa kovalen kita perlu perhatikan jumlah atomnya. Jadi dia bilang di nitrogen trioksida. Itu untuk yang contoh kedua. Kita lihat contoh ketiganya ada PCl5. Teman-teman, kalau P itu adalah fosfor. Kemudian Cl itu adalah klorida. Nah, kemudian karena dia 5 itu adalah penta. Jadi kita tulis pentaklorida. Fosfor pentaklorida. Pentaklorida. Nah, untuk PCl5 berarti namanya adalah fosfor pentaklorida. Oke, itu untuk senyawa kovalen, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ada yang namanya senyawa asam basa. Jadi, apa sih itu senyawa asam basa? Senyawa asam basa adalah senyawa atau sebuah dua larutan yang menghasilkan ion jika dilarutkan dalam air. Jadi, kalau kita melarutkan asam di dalam air, dia akan menghasilkan ion. Kemudian ketika kita larutkan basa di dalam air, dia akan menghasilkan ion. Oke, kalau kita bisa lihat di sini. Nah, senyawa asam itu adalah dia dikatakan asam ketika dia dilarutkan di dalam air dan dia akan menghasilkan H+. Kemudian sisa asamnya itu bersifat non-logam. Kemudian kita lihat kalau dia adalah senyawa basa, dia dikatakan basa ketika dia menghasilkan ion OH- dan sisa basanya disebut berupa logam. Jadi bukan non-logam ya kalau dia merupakan senyawa basa. Oke, kita lihat untuk tata nama senyawa asam basa. Nah, untuk tata nama senyawa asam basa, di sini saya bagi menjadi 3. Untuk senyawa asam yang mengandung oksigen, kemudian senyawa asam yang tidak mengandung oksigen, kemudian senyawa basa. Nah, untuk senyawa asam yang tidak mengandung oksigen, kita bisa menuliskan namanya dari asam plus anion ditambah dengan akhiran ida. Nah, contohnya seperti apa, teman-teman? Bisa kita lihat di sini ada HCl. HCl kita lihat asam itu adalah H ya, teman-teman. Jadi H itu kita anggap asam. Jadi kita tulis asam. Cl itu adalah anionnya atau sisa asamnya. Itu kita tulis klor. Kemudian karena dia harus berakhiran ida, jadi kita tulis ida. Nah, jadi namanya kalau HCl adalah asam klorida. Teman-teman tahu kan yang di lambung itu? Nah, di lambung itu ada HCl. Jadi yang HCl itu adalah asam klorida. Oke, selanjutnya kita lihat. Ada H2CO3. H2 itu hanya tetap asam, teman-teman. Jadi dia tidak menentukan jumlah unsurnya. Jadi kita lihat dari ion H-nya saja. Jadi kita tulis di sini asam. Kemudian CO3 adalah karbonat. Jadi ditulis langsung karbonat. Nah, ini untuk senyawa asam yang mengandung oksigen. Di sini ada O3-nya ya. Jadi dia tinggal memberikan nama asam plus anionnya. Jadi anionnya itu bisa jadi poliatomik. Oke? Jadi rata-rata untuk semua asam itu dia kalau dia merupakan anion, untuk yang mengandung oksigen pasti dia adalah poliatomik, teman-teman. Oke? Itu. Nah, kita lihat ada H2SO4, teman-teman. Jadi H2 tetap kembali asam. SO4 adalah sulfat. Jadi teman-teman bisa melihat teman-teman bisa melihat tabel-tabel poliatomik. Jadi ada poliatomik, tabel poliatomik di situ isinya adalah ada nama-nama dari poliatomik itu sendiri, atom-atom poliatomik. Contohnya sulfat, nitrit, nitrat, karbonat, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat contoh berikutnya ada HCN, teman-teman. HCN berarti kita lihat H adalah asam. Cn itu apa? Cn adalah sianida. Jadi langsung ditulis asam sianida. Kenapa? Karena dia tidak mengandung oksigen, makanya dia berakhiran ida. Kalau dia mengandung oksigen, dia akan berakhiran langsung nama anionnya. Jadi dia tidak berakhiran ida ya, teman-teman.
Nah, kalau kita lihat untuk senyawa basa dia tuliskan kation plus hidroksida. Hidroksida itu apa teman-teman? Ion OH-. Ion OH- kita sebut dengan hidroksida. Kationnya Na, berarti kita tulis natrium hidroksida. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh berikutnya ada AlOH3 teman-teman. Di sini Al adalah aluminium, OH3 tentu saja kita pakai hidroksida. Jadi untuk AlO3 namanya adalah aluminium hidroksida. Nah, itu untuk tata nama senyawa kimia. Jadi teman-teman sebenarnya untuk tata nama senyawa kimia ini teman-teman bisa menghafalkan ataupun teman-teman bisa mencari-cari nama-nama senyawa yang teman-teman belum tahu, terus coba untuk diberikan nama. Nah, oke. Nah, di sini ada latihan soal, teman-teman. Mari kita kerjakan beberapa. Nanti sisanya teman-teman bisa lanjutkan untuk mengerjakan sendiri dan jawabannya tulis di kolom komentar. Nah, kita bisa lihat di sini ada tuliskan nama senyawa berikut. Jadi kita disuruh untuk menuliskan nama senyawanya. Untuk nama senyawa A kita lihat, A ini ada MgS. MgS itu apa teman-teman? MgS kalau kita lihat Mg itu adalah kation golongan A. Nah, kemudian S itu adalah dia adalah anion. Nah, golongan A juga. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada logam plus non logam. Kalau logam ketemu plus dengan non logam berarti dia adalah senyawa ionik. Kalau senyawa ionik berarti kita tinggal tulis namanya. Magnesium. S itu adalah sulfur. Jadi sul. Kemudian karena dia adalah senyawa ionik dia akan berakhiran ida. Jadi sulfida. Karena dia adalah monoatomik atau satu atom. Nah, coba kita lihat lagi yang bagian B-nya. B-nya ada P2O5. P2O5 apa itu? Nah, P itu adalah senyawa kovalen ya teman-teman. Ini kita bisa lihat ini adalah senyawa kovalen. Di mana P2 berarti kita tulis di fosfor. Kemudian O5 berarti pentaoksida. Nah, itu kalau kita disuruh untuk tuliskan nama senyawanya. Bagaimana kalau kita diberi nama senyawa dan disuruh untuk menuliskan rumus kimianya? Nah, kalau kita lihat di sini ada magnesium oksida. Kita lihat magnesium oksida. Magnesium tadi adalah Mg. Kemudian karena dia adalah pakai kata ida dan magnesium adalah kation, berarti dia adalah golongan, dia adalah senyawa ionik. Jadi rumusnya adalah magnesium dan O, MgO. Oke? Nah, karena dia MgO, jadi karena dia adalah senyawa ionik di mana M itu dia 2 plus dan O itu adalah 2 minus, berarti dia tidak ada tambahan poliatomnya. Jadi dia cuma masing-masing jadinya MgO. Nah, coba kita lihat di sini ada tembaga 2 karbonat, teman-teman. Kalau karbonat berarti itu adalah CO3. Berarti kalau tembaga adalah Cu. Di mana dia itu memiliki biloks 2. Kalau dia biloks 2 berarti CO3. CO3 itu dia adalah biloksnya, dia adalah ionnya adalah 2. Jadi kita bisa tulis CuCO3. Nah, itu untuk contoh-contohnya. Sisanya teman-teman bisa lanjutkan untuk kerjakan di rumah masing-masing dan tulis di kolom komentar untuk jawaban yang benar. Oke? Nah, baik. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini dan mengenai tata nama senyawa kimia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.